Sebelum kita lanjutkan acara ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Somiman yang walaupun tidak ada di sini, dia mengundang saya untuk kembali berbicara di tempat ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Susan yang sudah menerima saya dengan baik. Tema khotbah kita hari ini, Roh Kudus dan pertobatan. Saya berpikir bahwa tema kita hari ini amat sangat menarik. Ada amin, saudara sekalian? Saudara pernah berpikir, apa sih hubungannya Roh Kudus sama pertobatan? Kenapa menarik kira-kira? Kita kan tahu kunci kerajaan surga adalah iman. Ada amin, saudara sekalian? Tapi kenapa Roh Kudus dan pertobatan itu juga salah satu kunci untuk mendapatkan keselamatan? Tadi saudara baca ya di Ibu Susan tadi, kita baca di halaman berapa itu? Yang pertama kali itu 5 ya, pengakuan. Kita bilang kalau kita hidup dalam kegelapan, apa katanya? Berarti kita bukan nggak percaya kepada Dia. Artinya kalau Kristen tanpa pertobatan, tanda tanya sendiri ya. Sebelum kita lanjutkan, kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan dalam segala hal Tuhan yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Terlebih hari ini ya Bapa, sejak kami bangun pagi kami boleh menikmati nafas kehidupan yang baru setiap hari Tuhan. Dan berkat rahmat kasih karunia-Mu yang selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini terlebih Engkau panggil kami Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Topik hari ini ya Bapa, Roh Kudus dan pertobatan. Sebetulnya amat sangat panjang Tuhan, dalam Tuhan untuk kami dapat mengerti Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, karena Engkau hadir di tempat ini Bapa, Engkau akan mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu untuk berbicara dengan jelas apa yang mau Engkau katakan kepada setiap kami Bapa. Dan kami yang ada di tempat ini yang duduk diam mendengarkan semua Tuhan, urapi kami agar kami mengerti Tuhan dengan jelas apa yang Engkau mau Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, sia-sialah hidup kami Bapa. Karena Engkau Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami ke jalan yang benar Tuhan. Tanpa Roh-Mu ya Bapa, kami tidak akan sampai kemanapun Tuhan. Tapi karena Engkau Tuhan, kami dapat melakukan perkara yang besar Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk pimpinan-Mu ya Bapa. Pegang terus kami erat ya Bapa. Karena kami lemah Tuhan. Kami sangat sensitif untuk jatuh ya Tuhan. Kami adalah fragile Tuhan. Tapi jika Engkau yang memegang erat kami Tuhan, kami akan kuat Tuhan. Kami akan terbang seperti burung Raja Wali Tuhan. Terbang tinggi Tuhan. Di dalam badai apapun yang menimpa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Bapa. Ajar kami Tuhan hari ini Tuhan.
dari Kisah Rasul 2 ini Bapak, untuk kami mengerti maksud-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Ada yang mau membacakannya untuk saya? Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Ada amin saudara sekalian. Ya, tadi saya mengatakan bahwa di ayat bahwa topik kita hari ini sangat menarik. Saudara, setelah kita baca di ayat 37, kira-kira kata apa yang saudara tangkap? Mereka sangat terharu. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan kita terharu? Kadang kan kita nonton film Korea ya, drama Korea, terus kita bisa nangis gitu. Kira-kira apa yang membuat kita bisa mendengar cerita orang, kesaksian orang, kita terharu? Kira-kira hati kita, emosi kita, betul? Betul? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mendengar khotbah, kita bisa terharu. Siapa yang bisa membuat hati kita terharu? Roh Kudus. Ada amin. Makanya tema kita Roh Kudus dan pertobatan. Jangan dibalik ya. Karena kita nggak bisa bertobat kalau nggak ada Roh Kudus yang memimpin kita. Ada amin saudara sekalian. Kita harus tahu kita dipilih, makanya bisa kita percaya. Roh Kudus bekerja pada kita. Ada amin saudara sekalian. Tanpa itu nggak bisa. Kita mau ngapa-ngapain juga nggak bisa. Jelas ya ayat ini dibilang mereka sangat terharu. Betul? Terus langsung, nah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Waktu dia terharu terus apa? Maju kan? Ngomong sama Petrus, betul? Apa yang kami bisa lakukan? Terus Petrus ngomong apa? Bertobatlah. Jadi kita digerakkan oleh Roh Kudus
untuk bertobat. Ada amin saudara sekalian? Makanya puji Tuhan, kalau dalam keadaan apapun kita bisa datang duduk diam di sini mendengarkan firman Tuhan. Bukan karena kuat kuasa kita loh. Seriously. Saya datang jam 10.30, saya berpikir, wah saya nanti di sini jam 1. Ceritanya loh ya, Google-nya bilang begitu, jam 1 saya udah di sini. Ternyata di tengah jalan, macet. Aduh saya udah deg-degan. Aduh Tuhan, jangan telat. Tuhan, saya mau melayani Engkau, jangan telat. Nanti nyampainya jam 2. Aduh nanti nyampainya jam 2 lebih. Aduh saya bilang, aduh Tuhan, jangan telat. Saya tuh udah datang pagi. Tapi Tuhan buka jalan. Saya bisa nyampe walaupun 1 menit sebelum jam 2, saya nggak telat. Puji Tuhan kan ya. Ya. Nah sekarang kita lanjutkan ya. Dibilang di ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Jadi Roh Kudus menggerakkan hati kita bertobat untuk diselamatkan. Ya, jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, walaupun kita dipanggil Tuhan, digerakkan oleh Roh Kudus, terus kita jadi Kristen tanpa pertobatan, sama saja. Ya, ada amin saudara sekalian. Kita lanjutkan lagi ya. Menarik kan topiknya ya? Terima kasih Pak Saud udah siapin loh untuk saudara-saudara sekalian semua tema yang dia siapkan di bulan ini, semuanya menarik sekali ya. Sebelum kita lanjutkan, siapa yang ada di sini pernah mendengar pertanyaan, apakah setelah kita memperoleh keselamatan lalu keselamatan itu bisa hilang? Pernah dengar pertanyaan itu? Sering ya? Betul? Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah keselamatan itu bisa hilang? Jawabannya tidak, ya. Keselamatan tidak pernah hilang. Tidak akan pernah hilang. Yesus sudah mati 1 kali, nggak bakalan mati lagi. Ya, tapi kalau kita, tapi pastor, saya lihat ini orang Kristen udah bertahun-tahun tapi kok, kelakuannya begini. Itu bukan berarti keselamatannya hilang. Ya, ingat ya, keselamatan tidak bisa hilang. Ya, kenapa kok orang itu bisa begitu? Karena dari pertamanya dia tidak pernah menerima keselamatan. Ada amin saudara sekalian. Karena Tuhan itu benci dosa. Ada amin saudara sekalian. Bisa nggak Roh Kudus, kalau kita percaya Dia, Roh Kudus ada nggak di dalam hati kita? Kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, saudara coba pikir, bisa nggak Dia membawa kita untuk melakukan hal yang berdosa? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Karena tadi saya udah katakan, Tuhan dan dosa nggak bisa bersatu, nggak bisa. Jadi kalau yang namanya katanya ya, orang Kristen
tapi masih melakukan hal itu, hidup dalam dosa. Jangan salah loh ya, orang Kristen walaupun pendeta bisa jatuh dalam dosa. Kita masih manusia. Malaikat aja bisa jatuh dalam dosa. Apalagi kita. Kita nggak lebih kuat loh dari malaikat. Ya, bisa jatuh dalam dosa. Tapi orang Kristen yang hidup dalam dosa, itu bukan orang Kristen. Serius saya ngomong. Mau suka, mau diterima, nggak diterima, saya ngomong dengan sejujurnya. Orang Kristen yang masih hidup dalam dosa, senang lagi hidup dalam dosa, itu bukan orang Kristen. Ya, saudara kalau tahu babi tahu, saudara mandiin biar bersih, ya, terus cemplungin ke lumpur, kira-kira apa? Dia enak, senang, betul? Karena itu hidupnya. Coba kambing, saudara cemplungin ke lumpur, bisa nggak kambing jatuh ke lumpur? Bisa. Tapi apa yang dia lakukan? Oh, maksud saya bukan kambing loh, domba loh ya. Dia langsung keluar lagi, loncat. Kenapa? Itu bukan hidupnya. Nah, kalau kita yang sudah diangkat dari lumpur dosa, kita ini dianggap babi, diangkat dari lumpur dosa, dibersihkan sama Tuhan. Jadi kita domba-dombanya, anak Allah. Anak Allah, domba yang sudah dibersihkan. Masih senang gak hidup di dalam lumpur? Enggak bisa. Kita bukan babi lagi. Ya, makanya Yesus bilang apa? Jangan berikan mutiara ke mulut babi. Kenapa? Buat babi apa mutiara? Gunanya, betul? Jadi pegang erat-erat apa yang sudah kita dapatkan. Apa yang sudah kita dapatkan? Keselamatan. Nah, berapa banyak harganya yang kita perlu bayar? Nggak kebayar. Mau apapun yang saudara dan saya lakukan, nggak bisa kebayar. Betul? Pegang erat-erat. Jangan sampai kita selalu bilang, aduh tapi kita kan manusia Tuhan, kita itu lemah. Selalu itu sih bukannya alasan, itu memang kitanya aja yang malas, kitanya nggak mau berubah. Karena apa? Memang kita lemah. Ada amin saudara sekalian, kita adalah makhluk yang lemah, betul. Tapi Roh Kudus yang diam di dalam kita, Dia. Tuhan bilang, kalau kita bersama Dia, siapa lawan kita? Daud berkata, betul? Nah, sekarang tinggal kitanya percaya atau tidak. Kalau kita percaya, kita adalah orang-orang perkasa. Ada amin saudara sekalian. Karena Yesus bilang apa? Kuasa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Siapa kamu? Kita semua. Ada amin saudara sekalian. Kuberikan kepadamu. Jadi Yesus punya kuasa menyembuhkan orang, betul? Artinya kita juga bisa, betul? Betul, bersama Tuhan kita mampu melakukan semua perkara. Rapotnya cuma satu. Kita lupa bahwa kita itu, di dalam kita itu ada Roh Kudus yang besar. Dengan alasan tadi itu, kita mah lemah, kita mah alasan aja lah pokoknya ada. Kita sudah membaca pengakuan tadi yang nomor 5 tadi, itu semua itu firman Tuhan.
Kalau kita hidup di dalam kegelapan, artinya kita tidak percaya kepada Dia. Kalau kita masih melakukan dosa, artinya kita tidak percaya sama Dia. Nah, itu dia. Bukan keselamatan yang hilang, betul? Tapi apa? Kitanya memang nggak pernah menerima keselamatan. Hati-hati saudara ya. Kalau kita melihat banyak nabi-nabi palsu, saudara, apa ya? Kalau Sundanya bilang kalau Indonesia saya udah lupa. Pokoknya kalau bahasa Inggrisnya alert. Baca YouTuber, baca TikTok, baca apa, ya. Ada yang dibilang Kristen progresif lah, kita bisa selamat karena kita berbuat baik, ya. Di kolong langit ini nggak ada yang bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus satu-satunya. Makanya Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu kalau pakai the itu the only one. No way, ya. Jesus the only one, yeah. The only way, that's it. Nggak ada lagi. Kalau kita dengar yang begitu, kita berarti udah lihat tandanya semakin dekat, ya. Betul? Berhati-hatilah kita. Mau kapan lagi? Mau sampai berapa lama lagi kita tunggu? Saya nggak bilang bahwa Tuhan Yesus bakalan datang. Saya predik kapan ya? Tidak ya. Tapi kalau Tuhan Yesus datang besok, bisa nggak saya batasin? Nggak bisa. Kalau dia mau datang besok ya dia datang aja. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Ya, jadi tema hari ini Roh Kudus dan pertobatan. Ya, jangan dihilangin salah satu. Ya, kalau kita punya Roh Kudus, pasti kita bertobat. Suka, enggak suka. Karena tadi saya udah bilang, Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Roh Kudus itu siapa? Allah. Ada amin saudara sekalian? Jadi bisa nggak Allah bersatu dengan dosa? Nggak mungkin. Ya, kita terusin ya. Pertobatan atau perubahan di dalam kehidupan orang Kristen itu adalah kunci untuk menerima karunia Roh Kudus. Kok jadi terbalik ya? Bingung nggak? Tadi kan bilang Roh Kudus dulu, ya kan? Yang mengajar kita bertobat. Sekarang pertobatan itu kunci untuk mendapatkan Roh Kudus. Bingung kan? Ya, saya jawab yang supaya nggak pusing ya. Ada Roh Kudus yang membuat kita bisa berubah. Ada amin saudara sekalian? Tapi kalau kita ngotot, ayo, nggak mau berubah. Terus Roh Kudusnya kemana? Ya nggak mau sama kita. Bukannya dia nggak mau, kan tadi saya udah bilang Allah tidak bisa bersekutu dengan dosa. Kalau saya hidup dalam dosa terus, kira-kira di dalam hidup saya ada nggak Roh Kudus? Ya nggak ada. Bukan yang seperti tadi saya ngomong, bukan keselamatannya yang hilang, tapi kita nggak mau menerimanya. Jadi kita, oke, Roh Kudus, kamu duduk aja di belakang ya. Bukan Roh Kudusnya yang nggak ada, tapi disuruh
tinggal disuruh di dalam pintu belakang dikunci supaya nggak ikut campur urusan saya. Jadi kira-kira saya bisa nggak bertobat? Nggak bisa, karena saya bilang, udah Roh Kudus jangan banyak bicara. Karena gini loh ya, Tuhan menciptakan kita sebelum dunia dijadikan, ada amin saudara sekalian. Nama kita diberikan oleh Dia, pasti punya arti. Nggak sembarangan loh. Saya punya nama Ferry.